Ya, Pak Uslimin, adakah pesan-pesan atau harapan yang ingin disampaikan mewakili KPU Sulsel terkait dengan meminimalisir kecurangan terkait dengan adanya daftar pemilih ganda dan lain sebagainya? Silakan Pak Uslimin. Ya, jadi gini, pada hari H nanti itu yang datang ke TPS tidak lagi hanya mengandalkan kalau yang dulu namanya C6 atau undangan. Ya. Nanti itu selain undangannya itu dia harus membawa dokumen yang sebagai pembukti bahwa memang dia yang dimaksudkan di dalam undangan itu, formulir C undangan. Yeah. Nah, jadi misalnya kekhawatiran bahwa ada orang yang akan menyalahgunakan nama orang lain menggunakan hak suara di TPS, maka itu pasti akan terdeteksi karena akan di cross check dengan dokumen pendukung. Yeah. Ya, itu pasti ada di simulasi-simulasi Tungsura. Di berbagai tempat, insya Allah kami juga di Sulsel akan menyelenggarakan simulasi di daerah Goa. Kalau nggak salah tanggal 31 Oktober besok, itu juga ada. Kemudian dulu namanya C7 itu daftar nama pemilih di setiap TPS yang dipegang oleh KPPS 4, itu nanti akan diperlengkapi dengan yang bersangkutan itu datang, dengan menggunakan dokumen pendukung, dokumen adminduk pendukung apa. Lalu kalau dia membawa dokumen pendukung apa, maka akan dikasih cocok. Yeah. Dia membawa KTP akan dikasih cocok KTP yang dia bawa dengan yang tercatat di lembaran daftar pemilih di setiap TPS yang diambil dari Sidali. Jadi termasuk di situ ada nicknya, dikasih cocok. Dia mencoklit kemarin pemilih. Jadi kalau misalnya orang itu tidak ada, bukan orang setempat, pasti akan ketahuan. Nah, kemudian ini yang belum perekaman KTPL dari 168.181 orang itu rata-rata pemilih pemula yang diturunkan oleh Dukcapil. Jadi yang nanti pada tanggal 9 Desember baru 17 tahun. Dan saat ini belum sempat direkam oleh Dukcapil. Ada juga orang-orang tua di daerah-daerah yang selama ini memang tidak punya kepentingan terkait dengan KTP. Jadi dia merasa dia direkam atau tidak direkam tidak ada urusan, tidak ada masalah gitu. Jadi ini yang jadi persoalan, ya. Satu contoh kasus misalnya di Luhut Timur kemarin ya, kami temukan langsung ada itu pemilih namanya Yesabo. Yeah. Ya. Saudaranya namanya Yebodong. Yebodong ini telah meninggal sekitar 5 tahun lalu. Nah, Yesabo ini sejak meninggal saudaranya itu, dia menggunakan dokumen adminduk saudaranya di BPJS di mana. Kemudian kita temukan pada saat pleno DPT. Maka pada saat itu kita perintahkan TMS yang bersangkutan, TMS Yesabo dengan dokumen yang dia pakai. Karena itu pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen kependudukan, dokumen pemilih, pemalsuan data pemilih itu diatur di pasal 544 Undang-Undang 7 2017. Hukumannya 72 bulan atau 72 juta. Jadi selesai pilkada yang akan datang dia masih dalam penjara kalau dia lakukan itu. Yeah. Nah, lalu kemudian bagaimana solusinya? Yesabo berarti dihapus. Tidak bisa. Dia bersyarat, dia penduduk Indonesia, cuma belum berdokumen. Maka dokumennya wajib disiapkan oleh Dukcapil. Kadis Dukcapil hadir di pleno itu. Kita minta, KPU dan Bawaslu minta kepada Dukcapil, rekam ini Yesabo, bikin dokumen sesuai dengan adminduknya sendiri. Tidak boleh menggunakan adminduk orang lain. Nah, seperti itulah yang kita lakukan sekarang. Nah, saya sempat dengar di ujung tadi, Pak Ali, seharusnya ini data pemilih tidak dimulai dari awal. Tidak dari awal, ya. Sekarang ini untuk 12 kabupaten kota yang tidak pilkada, berdasarkan surat edaran 181 KPU pada tanggal 28 Februari, itu diperintahkan untuk menjalankan amanah Undang-Undang 7 2017, melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih. Yeah. Nah, teman-teman KPU kabupaten kota yang tidak pilkada, setiap bulan itu melakukan pleno, mereka pemilih baru, mereka pemilih TMS dari DPTHP 3. Itu setiap bulan dilakukan. Bedanya memang itu belum disebar ke TPS-TPS. Karena belum ada, kita belum tahu revisi undang-undangnya seperti apa nanti.
tapi sudah dilakukan pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih. Kemudian untuk yang pilkada ini, itu juga tidak dimulai dari nol. Itu sumber data AKWK itu berasal dari DPT HP3, pemilu pilpres, dan DP4 yang diturunkan oleh Capil. Kenapa kita lakukan pemutakhiran, pencocokan, dan penelitian? Karena kita mau mengecek apakah betul ini data ini masih ada orangnya. Karena ini yang didata orang, makhluk yang bergerak, tidak diam di tempat, maka dilakukan pemutakhiran. Nah, ternyata memang di dalam DP4 ada orang yang sudah meninggal 2, 3, 4, 5 kali, masih ada. Ya, Kenapa masih ada? Karena memang sistemnya untuk Dukcapil, undang-undang Dukcapil itu, orang yang sudah meninggal tapi belum ada akte kematiannya, tidak bisa dihapus dari dokumen kependudukan. Karena begitu sistemnya mereka. Nah, kalau kita di KPU sistemnya, dia ada akte kematian atau tidak ada akte kematian, kalau dia sudah meninggal, apalagi sudah diverifikasi ada nisannya, sudah dicoret dari daftar pemilih. ya, Nah, kira-kira begitu. Jadi ini bukan dimulai dari nol sama sekali. Ini dilakukan perbaikan-perbaikan. Saya memang baru di KPU. Saya baru 2 tahun ini, periode inilah baru bergabung. Tapi saya cermati, ini ternyata memang ada langkah-langkah manajemen yang masuk dalam pengelolaan pemilu. Ya, jadi sudah mulai ada perbaikan-perbaikan. Dan itu juga ya kita berharap kalau ada sumbang saran perbaikan-perbaikan, ayo kita berikan sumbang saran perbaikan-perbaikan itu pada saat revisi Undang-Undang Pemilu sekarang digodok oleh Komisi 3. ya. Jangan kemudian kita ribut, selesai undang-undangnya baru ribut semua. Jangan di ujung, ini kebiasaan Indonesia, Ya, nanti di ujung baru ribut. Di awal dong ribut. Di betul. awal masuk. Kita berharap berbagai elemen masyarakat masuk di awal. Sampaikan, kasih kencang. Nah, kalau sudah menjadi regulasi, kami sebagai penyelenggara, ya mau jelek, mau baik itu regulasi, kita kerjakan. Betul. Ini mandatori dari undang-undang. Ya, pemilu ini kalau kita tidak taat, suka-sukanya kita mau kerjakan, ya tidak jalan. Makanya dibikinkan aturan. Ya. Nah, gitu. Tertib bernegara itu ada aturannya. Nah, jadi kalau regulasinya sudah selesai, ya apa boleh buat? Kita kerjakan sambil kita memberikan masukan. Kan kita, Pak Amrah, kami di KPU, itu setiap saat pasti melakukan evaluasi. Setiap tahapan selesai, kita bikin catatan tuh. Kami di KPU ada perintah, berdasarkan perintah undang-undang, itu kita melakukan evaluasi terhadap setiap tahapan pilkada ini, misalnya kita bikin tahapannya seperti apa. Kita masukkan untuk diajukan sebagai renstra-nya KPU dalam rangka perbaikan sistem pemilihan Ya. dan pemilu. Nah, itu. Nah, dari berbagai stakeholder lain, kita juga berharap seperti itu. Saya kira demikian, Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Uslimin. Terakhir ke Pak Amriadi. Pak Amriadi, ada sedikit tambahan dari Bawaslu terkait dengan pengawasan jalannya pilkada serentak nanti terkait dengan daftar pemilih tetap ini. Silahkan. Ya, pertama saya ingin mengomentari juga dari Pak Ali Harmunanto bahwa memang apa yang disampaikan tadi oleh Pak Uslimin dari KPU bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sekarang itu data pemilih berkelanjutan sementara digarap. Ya. Jadi priorisasi teman-teman di KPU melakukan pleno untuk keperluan daftar pemilih berkelanjutan sehingga tiba saatnya pemilu kita sudah punya basis data. Yang kedua adalah saya sepakat sekali tadi bahwa memang mesti digencarkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan banyak pihak, banyak stakeholder. Oleh karena itu, secara formal memang Bawaslu adalah pengawas, tetapi secara substansi itu harus melibatkan masyarakat. Betul. Karena keterbatasan baik dari jumlah personil dan SDM kita yang tentu tidak mampu menjangkau segala bentuk kecurangan. Selanjutnya yang ketiga adalah sehubungan dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan, Bawaslu telah bekerja keras untuk mengkritisi sebelum penetapan DPT. Kita berharap dari hasil kritis pencermatan dan temuan-temuan Bawaslu itu kemudian melahirkan DPT yang betul-betul akurat dan mutakhir. Tetapi namun pun demikian, boleh jadi masih ada residu-residu masalah di situ. Oleh karena itu kami mengajak seluruh komponen masyarakat dan seluruh teman-teman aktivis untuk sama-sama mencermati dan menyampaikan informasi ini baik kepada KPU maupun kepada Bawaslu dan menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa bagi mereka yang belum terdaftar namanya dalam DPT tetapi sudah bersyarat, ada ruang yang namanya daftar pemilih tambahan
dengan menggunakan KTP di hari H. Yang terakhir sekali adalah saya kira kita tidak akan pernah berhenti untuk terus memperbaiki data pemilih. Kalau data pemilih dari pemilu ke pemilu sebelumnya selalu dianggap bermasalah, ya saya sepakat dengan Pak Ali bahwa sebetulnya dari persoalan sistem dan juga dari persoalan apatisme masyarakat untuk mengurus KTP elektroniknya misalnya. Banyak warga misalnya yang mengatakan bahwa untuk apa saya mengurus. Tetapi di saat pandemi seperti hari ini saya kira rame-rame mereka mengurus karena banyak bantuan-bantuan dengan persyaratan-persyaratan menggunakan KTP. Saya kira sejalan yang disampaikan Pak Ali tadi. Ya. Tapi saya kira gini, apapun hasil pemilu itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Secara formal, KPU sebagai penyelenggara teknis, Bawaslu sebagai penyelenggara pengawasan, tentu sangat membutuhkan peran dan partisipasi masyarakat. Saya kira itu saja barangkali sebagai kata penutup bagi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Amrayadi Arafah dari Bawaslu Sulsel sudah hadir bersama kita di talkshow kita hari ini. Dan terima kasih Pak Ali Armunanto sudah memberikan masukan-masukan tadi, luar biasa. Dan terima kasih juga Bapak Uslimin dari KPU Sulsel yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini memberikan informasi terkait dengan informasi terkini dari DPT Pilkada Serentak 2020. Dan pemirsa, memang benar ini bukan kerja Bawaslu dan KPU saja, karena memang untuk memilih pemimpin yang baik harus juga diikuti dengan bagaimana cara Anda menyalurkan suara atau pemilih Anda dengan mekanisme yang baik juga harus diikuti, karena hindarilah kecurangan sedikit sekecil apapun, karena Bawaslu dan KPU sudah menyiapkan aturan dan sanksi jika memang Anda terbukti melanggar, maka Anda bisa jadi dikategorikan tindak pidana seperti itu. Baik, terima kasih. Saya Ade Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.